Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Ketika dunia membuang, cinta seorang nenek menyambut. Dari tikar lusuh dan dinding reot, tumbuh kisah penuh air mata dan keajaiban. Pagi itu begitu hening, seperti enggan bersuara. Kabut masih bergelayut di antara pepohonan dan rumah-rumah tua yang berjajar di pinggir desa. Embun menetes perlahan di ujung daun pisang, menciptakan denting halus saat jatuh ke tanah. Di kejauhan, suara ayam berkokok terdengar sayup, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam memenuhi udara. Mbah Sumi, seorang nenek renta yang sudah berpuluh tahun tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil di ujung desa, memulai harinya seperti biasa. Dengan tongkat kayu di tangan dan keranjang rotan berisi jamu tradisional, ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju pasar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih, suara yang nyaris tenggelam oleh desir angin pagi. Tangisan. Bukan tangisan anak kecil yang merajuk, melainkan tangisan pilu, nyaring namun lemah, seperti berasal dari makhluk kecil yang kelelahan menangis. Mbah Sumi menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya yang mulai rabun mencari asal suara. Dan di bawah pohon ketapang tua, di dekat tumpukan kardus bekas dan kantong kresek yang berserakan, ia melihatnya. Seorang bayi, kecil, mungil, hanya dibungkus sehelai kain tipis yang basah oleh embun malam. Bayi itu menggigil, wajahnya pucat, dan bibir mungilnya membiru karena dingin. Mbah Sumi membungkuk dengan susah payah, lutut tuanya bergetar menahan tubuhnya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu ke pelukannya. Astagfirullah. Gusti, anak siapa iki? Bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Tubuh bayi itu begitu ringan, nyaris seperti tak bernyawa. Tapi detak jantungnya masih ada, meski lemah. Mbah Sumi memeluk erat tubuh kecil itu, mendekatkannya ke dadanya yang hangat. Sabar ya, nak, sabar. Mbah Sumira bakal ninggal ke kowe, katanya pelan, seakan berbicara pada cucunya sendiri. Ia tak tahu dari mana anak itu berasal, siapa orang tuanya, atau kenapa bayi itu dibuang seperti sampah. Yang ia tahu, sejak detik itu, hidupnya berubah. Dengan langkah tertatih, Mbah Sumi memutar balik arah. Ia tak jadi ke pasar pagi itu. Jamu dalam keranjangnya tetap utuh, tak satu pun ia jual. Yang ia bawa pulang justru harta paling tak ternilai yang pernah ia peluk dalam hidupnya, seorang bayi tak berdosa yang dilemparkan dunia. Rumah Mbah Sumi terletak di sudut desa, di pinggiran sawah yang mulai menguning. Gubuk itu berdinding papan kayu, sebagian sudah lapuk dimakan usia. Atapnya bocor, dan angin malam sering menyusup lewat celah-celah dinding. Tapi di sanalah, ia menyimpan sisa hidupnya yang sederhana. Dan kini, rumah kecil itu menjadi tempat perlindungan bagi dua jiwa, satu tua dan satu baru terlahir. Sesampainya di rumah, Mbah Sumi segera mengganti kain basah yang membalut bayi itu dengan selendangnya sendiri. Ia menghangatkan air, menyeduh gula jawa dan mencampurnya dengan air hangat untuk memberi sedikit tenaga pada bayi yang kelaparan. Mbah ra enduwe susu, nak, tapi iki insya Allah ieso nguripi awakmu sithik, ucapnya lirih saat meneteskan cairan manis itu ke bibir si kecil. Tangisan bayi itu perlahan mereda, matanya mulai terbuka, dan napasnya sedikit membaik. Mbah Sumi tak kuasa menahan air mata. Ia menatap wajah bayi itu dalam-dalam, dan merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah cinta yang selama ini ia kubur dalam kesunyian kembali muncul, mekar dengan cepat seperti bunga liar di tengah padang gersang. Hari itu, tanpa disadari, lahirlah ikatan antara dua jiwa yang terbuang. Satu karena usia yang membuatnya terlupakan, satu lagi karena tak diinginkan sejak dalam buayan. Tapi cinta, entah bagaimana, menyatukan keduanya dalam keajaiban.
Jenengmu Rara wae ya, Le? Rara, koyo jenenge kembang sing ayu. Mugo-mugo uripmu ora malang kaya saiki, bisik Mbah Sumi sembari mengelus pipi bayi itu. Namamu Rara saja ya, Nak? Rara, seperti bunga yang indah. Semoga hidupmu tak lagi celaka seperti hari ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi perjuangan. Mbah Sumi, yang biasanya hanya perlu memikirkan makan sepiring nasi sehari, kini harus mengatur bagaimana memberi makan seorang bayi. Ia menjahit sendiri popok dari kain-kain bekas yang dulu hanya digunakan untuk lap dapur. Ia membuat bubur encer dari beras pemberian tetangga, dan setiap malam bergadang meninabobokan Rara yang kerap menangis karena sakit perut atau kedinginan. Tidak mudah bagi wanita setua itu mengurus bayi. Tapi setiap melihat mata Rara yang mulai bersinar, setiap mendengar tawa kecil itu, Mbah Sumi merasa hidupnya lebih berarti dari sebelumnya. Gusti Allah mesti ngerti, mesti paring jalan, gumamnya seringkali saat harus menumbuk daun-daun obat untuk membuat jamu, sambil menggendong Rara dengan selendang yang disampirkan di punggung. Rara tumbuh dengan pelukan hangat seorang nenek yang tak pernah mengeluh. Cinta dalam bentuk paling sederhana, tanpa boneka mahal, tanpa susu formula, hanya pelukan, nyanyian lirih, dan dekapan penuh doa. Kadangkala, ia membawa Rara saat berjualan jamu keliling, membungkus tubuh kecil itu dengan selendang dan menggantungkan keranjang jamu di sisi lain tubuhnya. Warga desa pun mulai mengenali bayi itu, dan mereka menyebutnya Rarae Mbah Sumi. Ada satu sore, saat matahari mulai tenggelam dan burung-burung kembali ke sarangnya, Mbah Sumi duduk di teras rumahnya sambil memeluk Rara. Ia menatap langit dengan mata berkaca. Kowe ngerti, Nak? Mbah wis suwe urip duwekan. Saiki, saben esuk, Mbah duwe alasan kanggo tangi. Kowe. Kamu tahu, Nak? Mbah sudah lama hidup sendiri. Sekarang setiap pagi, Mbah punya alasan untuk bangun. Kamu. Waktu berjalan, musim berganti. Rara mulai tumbuh, dari bayi yang hanya bisa menangis menjadi anak kecil yang mulai tertawa dan merespons panggilan. Mbah Sumi merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia yang dulunya sering sakit-sakitan, kini justru lebih semangat. Badannya memang semakin tua, tapi hatinya terasa muda kembali. Ada kehangatan baru yang menyelimuti hari-harinya, sesuatu yang dulu hilang sejak suami dan anak-anaknya pergi satu persatu karena waktu dan takdir. Kini, Mbah Sumi tidak lagi merasa sendiri. Suara tawa Rara adalah musik terindah yang pernah mengisi gubuk reot itu. Namun, hidup tetap saja tak mudah. Ekonomi tetap pas-pasan. Mbah Sumi sering harus memilih, membeli bubur untuk Rara atau makan malam untuk dirinya sendiri. Dan seperti biasa, ia selalu memilih Rara. Sing penting Rara wareg. Mbah ngombe banyu wae wis syukur, ujarnya sambil tertawa ringan kepada tetangga yang sesekali datang menjenguk. Yang penting Rara kenyang. Mbah minum air saja sudah syukur. Tapi di balik tawanya, tubuh renta itu perlahan melemah. Ia mulai batuk-batuk saat malam, kakinya sering kram, dan tangannya kian gemetar saat menyendokkan bubur ke mulut Rara. Tetapi semua itu tak membuatnya menyerah. Cinta membuat Mbah Sumi tangguh. Ia percaya, meski hidup tak memberinya kemudahan, Tuhan memberinya kesempatan untuk mencintai lagi, dan itu cukup. Rara adalah hadiah yang datang di ujung usia, pengganti sunyi yang selama ini ia peluk sendirian. Sampai suatu malam, langit mendung tanpa hujan. Rara yang biasanya ceria, mulai rewel dan menangis terus-menerus. Tubuhnya panas, wajahnya memerah. Mbah Sumi panik, namun ia tetap mencoba tenang. Ia mengompres dahi Rara dengan daun sirih dan kain basah, tapi suhu tubuh itu tak kunjung turun. Semakin malam, napas Rara mulai tersengal, dan tangisnya berubah menjadi rengekan lirih. Hati Mbah Sumi terasa dirobek-robek. Ia tahu ini bukan demam biasa.
Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek tua tanpa kendaraan, tanpa uang, dan tanpa siapapun? Dengan kekuatan yang ia sendiri tak tahu dari mana datangnya, Mbah Sumi membungkus Rara dengan kain tebal, mengikatkan selendangnya erat-erat, dan berjalan kaki ke puskesmas desa. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah berat langkahnya. Tanpa alas kaki, ia melewati jalan berlumpur, menahan dingin, menahan rasa takut yang membuncah dalam dadanya. Rara, kuat ya, nak. Mbah Raya so ilang ke kowe, ojo tinggal ke mbah. Rara, kuat ya, nak. Mbah tak bisa kehilanganmu, jangan tinggalkan mbah, bisiknya dengan suara yang bergetar. Sesampainya di puskesmas, para perawat sempat terkejut. Seorang nenek basah kuyup menggigil, membawa bayi yang demam tinggi di tengah malam. Tapi ada tatapan dalam mata Mbah Sumi yang tak bisa ditolak. Tatapan seorang ibu, meski bukan kandung, yang berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup seseorang yang ia cintai. Dokter segera menangani Rara. Dan di ruang tunggu kecil itu, Mbah Sumi hanya bisa berdoa dalam diam, kedua tangannya terlipat erat, dan bibirnya terus bergumam lirih. Ya Allah, nyawaku nggak apa-apa, asal anak iki selamat. Waktu berjalan lambat di ruang tunggu puskesmas itu. Dinding-dinding putih yang dingin terasa menyesakkan, dan suara jam dinding yang berdetak pelan seolah menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan hati Mbah Sumi malam itu. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena pakaian basah, tapi karena rasa takut yang mencekam jiwa. Ia duduk bersila di lantai dengan tangan terlipat di dada, sesekali matanya terpejam, lalu terbuka lagi saat bayangan buruk menghampiri. Ya Allah, kulom boten saget ilang Rara. Bisiknya berkali-kali, lirih namun syarat kepasrahan. Ya Allah, hamba tidak sanggup kehilangan Rara. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar. Ibu, kondisi bayinya mulai stabil, demamnya sudah perlahan turun. Tapi kami perlu observasi semalaman. Ibu bisa tunggu di sini ya? Mbah Sumi menatap perawat itu dengan mata berkaca, lalu mengangguk pelan. Rasanya seperti beban besar yang ditarik sedikit dari pundaknya. Ia tidak langsung bersorak, ia tahu ini belum akhir perjuangan. Tapi setidaknya, napas Rara masih ada. Dan itu adalah anugerah terbesar malam itu. Perawat itu memberikan selimut dan secangkir teh hangat. Saat tangan keriputnya menggenggam cangkir itu, air mata Mbah Sumi jatuh tak tertahan. Bukan karena teh itu istimewa, melainkan karena di usianya yang sudah senja, masih ada orang baik yang peduli padanya dan cucu kecilnya itu. Dalam benaknya, ia bergumam, Gusti, kulom boten duwe apa-apa, kulom mung pengen endeleng bocah iki urip, sehat bahagia. Tuhan, hamba tak punya apa-apa, hamba hanya ingin melihat anak ini hidup, sehat, bahagia. Keesokan harinya, langit tampak lebih cerah. Mentari pagi masuk dari jendela puskesmas, membelai wajah Rara yang masih tertidur dalam inkubator kecil. Wajah mungil itu sudah tak merah lagi, dan tubuhnya tak lagi gemetar. Mbah Sumi yang semalaman tak tidur masih duduk di kursi yang sama, matanya mengamati cucu kecilnya itu seolah tak ingin berkedip sedikit pun. Ketika seorang dokter menghampirinya dan mengatakan bahwa kondisi Rara sudah membaik dan bisa pulang sore itu, ia menatap langit dan memejamkan mata, bibirnya menyungging senyum. Ia tahu, ini bukan hanya pertolongan medis, tapi mukjizat dari cinta dan doa-doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Saat kembali ke rumah, warga desa mulai memperhatikan. Beberapa datang dengan membawa makanan atau pakaian bekas untuk Rara. Seorang ibu muda bahkan menyumbangkan termos air panas kecil agar Mbah Sumi bisa menyiapkan susu bubuk sumbangan dari bidan desa. Mbah, sampean pancen luar biasa. Kulo isin, kulo enom kok ora sekuat njenengan, kata ibu itu sambil menunduk. Mbah, Anda luar biasa. Saya malu, saya muda tapi tidak sekuat Anda. Mbah Sumi hanya tersenyum tipis. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu,
Cinta bukan tentang umur atau kekuatan fisik, tapi ketulusan. Rara kini tak lagi bayi yang terlantar. Ia mulai dikenal warga sebagai anak angkat Mbah Sumi. Di pasar, di pos ronda, bahkan di musala, namanya sering disebut-sebut. Rara cucune Mbah Sumi, sing lucu kui, dan di antara bisik-bisik itu, terselip doa dan rasa hormat. Mbah Sumi yang dahulu dianggap perempuan tua pemurung, kini menjadi simbol kasih tanpa pamrih. Ia bukan sekadar nenek, tapi cahaya kecil di tengah desa yang sederhana. Hari berganti minggu. Rara mulai belajar duduk, merangkak, dan tertawa lebih sering. Mbah Sumi menghabiskan hari-harinya dengan mengajari Rara mengenal dunia. Ia menaruh daun-daunan di depan Rara, sambil menjelaskan nama-nama tumbuhan dengan bahasa Jawa halus. Iki godhong jambu, nak. Enak kanggo weteng loro. Iki godhong katuk, ieso nggawe susu ibu metu luwih akeh. Tapi kowe ora duwe ibu, kowe duwe mbah, ucapnya sambil menahan getaran dalam suara. Ini daun jambu, nak. Bagus untuk perut sakit. Ini daun katuk, bisa membuat ASI keluar lebih banyak. Tapi kamu tidak punya ibu, kamu punya mbah. Setiap langkah kecil Rara adalah kebahagiaan tak terukur bagi Mbah Sumi. Saat Rara pertama kali memanggil, "Mbah," dengan suara yang masih cadel, Mbah Sumi menangis seharian. Ia menulis tanggal itu di selembar kertas dan menempelnya di dinding rumah. Dinten Rara nyebut Mbah sepisan. Hari Rara menyebut Mbah pertama kalinya. Rumah kecil itu yang dulu sunyi, kini riuh oleh tawa anak kecil dan gumaman sayang nenek tua. Kehidupan yang dulu hambar kini terasa seperti nasi hangat yang selalu dinanti setiap pagi. Namun, di balik semua itu, Mbah Sumi mulai menyadari bahwa waktunya tak lagi panjang. Tubuhnya makin lemah. Kaki kirinya mulai sering kebas, penglihatannya kabur, dan ia sering batuk hingga dada terasa sesak. Tapi ia menolak ke dokter. Asal Rara ieso sehat lan bahagia, Mbah cukup. Mbah wis entuk rejeki paling gedhe, katanya kepada tetangga yang menyarankan untuk berobat. Asal Rara sehat dan bahagia, Mbah sudah cukup. Mbah sudah mendapat rezeki paling besar. Suatu malam, Rara yang sudah bisa berjalan kecil menghampiri Mbah Sumi yang sedang duduk di tikar usang, menenun tas dari plastik bekas. "Mbah, Rara lapah," ucapnya lirih. Mbah Sumi segera menurunkan kerjanya dan menggendong Rara. "Mbah ora duwe apa-apa, tapi ayo Mbah bikin ke bubur manis ya, Le," ujarnya sambil mengelus kepala cucunya. Ia memasak bubur tipis dari sisa beras dan mencampurnya dengan gula merah. Saat menyuapi Rara, ia tersenyum dengan rasa syukur yang dalam. "Iki, mungkin dudu panganan istimewa, tapi nek kowe wareg lan seneng, Mbah wis lega." Malam itu, sebelum tidur, Mbah Sumi menulis sesuatu di buku tuanya yang penuh coretan. "Rara wis pinter ngomong. Rara wis ieso jalan. Mbah seneng. Yen Gusti Allah arep enjuk nyowo Mbah, yora popo. Sing penting, Rara wis ora duwean maneh. Rara sudah pintar bicara. Rara sudah bisa berjalan. Mbah senang. Jika Tuhan ingin mengambil nyawa Mbah, tak apa. Yang penting, Rara tidak sendirian lagi." Dengan cahaya lampu minyak yang temaram, Mbah Sumi membaringkan Rara di pelukannya. Ia membacakan doa dengan suara lirih dan meninabobokan cucunya dengan lagu-lagu Jawa lama. Rara memejamkan mata perlahan, tangannya menggenggam erat jari neneknya. Dan dalam pelukan malam itu, cinta tanpa batas memeluk mereka berdua. Pagi hari berikutnya, suara burung bersahut-sahutan. Matahari perlahan menelusup melalui celah dinding gubuk. Rara bangun lebih dulu, dan heran karena Mbah belum membuka matanya. Ia menggoyang-goyang tubuh neneknya. "Mbah, Mbah tangi." "Rara pengen teh," panggilnya polos. Tapi tubuh Mbah tak bergerak. Wajahnya damai, seperti orang yang tertidur pulas. Tapi dingin. Terlalu dingin.
Rara menangis, panggilannya makin keras. "Mbah." Rara lapah, namun Mbah Sumi tak lagi menjawab. Tangis kecil itu akhirnya terdengar oleh tetangga yang langsung berlari masuk ke gubuk tua. Dan hari itu, satu desa berduka. Mbah Sumi, nenek yang penuh cinta dan keikhlasan, telah pergi. Tapi ia tidak pergi sebagai orang tua yang sepi, ia pergi sebagai nenek yang telah menyelamatkan satu jiwa kecil yang dulu hampir binasa. Di dada Mbah Sumi, ditemukan selembar kertas terakhir bertuliskan, "Yen Rara gede, critakna nek Rara tau dipeluk dening wong sing tresna tanpa syarat. Mbah sayang Rara nganti akhir. Jika Rara besar nanti, ceritakan bahwa Rara pernah dipeluk oleh seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Mbah mencintai Rara sampai akhir." Rara akhirnya diasuh oleh keluarga bidan desa, tumbuh dalam kasih sayang banyak orang, dan kelak, ia menjadi wanita yang dikenal karena kelembutan dan kekuatannya. Di setiap pidato, di setiap karya tulisnya, ia selalu menyebut satu nama, "Saya hidup hari ini karena cinta Mbah Sumi." Dan cinta itu tetap hidup, meski pelakunya telah pergi selamanya. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Mbah Sumi. Namun namanya tetap hidup di setiap sudut desa. Warga masih sering berkumpul di rumah kecil itu, yang kini menjadi milik Rara dan keluarga bidan, untuk sekadar mengenang nenek tua yang meninggalkan jejak begitu dalam. Beberapa anak muda bahkan mulai menyebut rumah itu sebagai rumah kasih sayang, tempat di mana seorang bayi yang dibuang pernah diselamatkan oleh cinta seorang nenek tua yang tidak punya apa-apa selain ketulusan. Setiap tanggal meninggalnya Mbah Sumi, warga menggelar doa bersama. Di sana, wajah Rara kecil selalu duduk paling depan, diam namun penuh makna. Ia belum sepenuhnya paham kehilangan, tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang besar yang telah hilang dari hidupnya. Suatu hari, saat Rara menginjak usia 4 tahun, ia duduk di pangkuan Buati, sang bidan yang kini menjadi ibu asuhnya. "Bu, Mbah Sumi kemana?" tanyanya dengan mata polos. Buati memeluk Rara erat. "Mbah Sumi sekarang ada di surga, sayang." Dia lihat Rara dari atas. Mbah pasti senang lihat Rara pintar dan cantik seperti ini. Rara diam, lalu memeluk ibunya. Rara kangen Mbah. Rara pengen peluk Mbah. Buati menangis diam-diam. Betapa luka yang ditinggalkan cinta yang tulus memang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, meski waktu berjalan. Di bawah tempat tidur Rara, masih disimpan satu kotak kecil berisi peninggalan Mbah Sumi. Di dalamnya ada selendang tua, buku catatan berisi tulisan tangan Mbah, dan kertas lusuh yang bertuliskan, "Rara ora duwean maneh." Rara tidak sendirian lagi. Setiap kali Rara membuka kotak itu, ia merasa seperti sedang berbicara dengan Mbah. Ia menyentuh selendang itu, menciumnya dan berkata pelan, "Mbah?" Rara belajar terus. Rara janji jadi anak baik. Dan setiap kali hujan turun, ia merasa pelukan Mbah hadir dalam sepoi angin dan rintik yang menyentuh pipinya. Waktu terus berlalu. Rara beranjak remaja. Meski kehidupannya telah lebih layak bersama keluarga Buati, tapi kenangan tentang asal-usulnya tak pernah padam. Saat teman-temannya bercerita tentang ayah dan ibu mereka, Rara lebih sering diam. Ia hanya menatap keluar jendela, membayangkan suara Mbah Sumi yang dulu selalu meninabobokannya dengan nyanyian Jawa penuh kelembutan. Ia tumbuh menjadi gadis pendiam, tapi tekun. Di sekolah, guru-gurunya selalu memuji ketekunannya. Rara itu anak yang sangat bijak untuk usianya, begitu kata Pak Rudi, wali kelasnya. Di suatu sesi pelajaran menulis, Rara diminta menulis kisah paling berkesan dalam hidup. Ia menulis tentang seorang nenek tua yang menemukan bayi di pinggir jalan, dan merawatnya dengan kasih tanpa syarat. Ia menggambarkan gubuk kecil dengan lampu minyak, bubur manis dari beras tipis, dan malam-malam penuh pelukan doa. Ketika tulisan itu dibacakan di depan kelas, seluruh ruangan hening.
Beberapa siswa menangis. Bahkan gurunya pun tak mampu berkata-kata. "Ini bukan sekadar tulisan, ini adalah pelajaran hidup," ucap sang guru sambil mengelus kepala Rara. Dari situlah, Rara mulai menemukan suara dan tujuan hidupnya. Ia ingin menulis. Ia ingin membuat orang tahu bahwa kasih sayang tidak membutuhkan darah dan nama keluarga. Bahwa cinta sejati bisa datang dari orang yang tak punya apa-apa, namun memberikan segalanya. Ia mulai menulis cerita demi cerita, semua terinspirasi dari hidupnya bersama Mbah Sumi. Setiap huruf, setiap kalimat, seperti jembatan yang menghubungkannya kembali dengan sang nenek. Dan melalui tulisan-tulisan itu, cinta Mbah Sumi terus hidup. Saat usianya menginjak 17 tahun, Rara mengikuti lomba menulis nasional bertema pahlawan dalam kehidupan nyata. Ia mengirimkan tulisan berjudul Mbah Sumi, Malaikat Tanpa Sayapku. Tulisan itu menggambarkan dengan sangat mendalam perjuangan seorang nenek tua merawat bayi tak berdosa, hanya dengan kasih sayang dan sisa tenaga di tubuh renta. Ia tak bermaksud mencari simpati. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa seseorang bisa menjadi pahlawan tanpa jubah atau sorotan. Cukup dengan hati yang tulus. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang ke rumah. Rara terpilih sebagai juara pertama. Ia diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Saat berdiri di podium, mengenakan kebaya sederhana dan selendang tua milik Mbah Sumi yang sengaja ia bawa, Rara membuka pidatonya dengan suara bergetar. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada seorang wanita tua yang menyelamatkan saya dari kematian dan menghidupi saya dengan cinta." Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa orang meneteskan air mata. Hari itu, nama Mbah Sumi kembali hidup. Tidak hanya di desa kecil, tapi di panggung nasional. Dalam wawancara televisi, Rara menutup ucapannya dengan kalimat, "Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya adalah hasil dari cinta yang luar biasa dari seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan saya. Mbah Sumi, saya akan terus melanjutkan kisahmu." Tak butuh waktu lama, kisah Rara dan Mbah Sumi viral di media sosial. Ribuan orang mengirim pesan, mengaku tersentuh, dan banyak yang terinspirasi untuk mengadopsi anak-anak terlantar. Cinta itu menular. Dan Mbah Sumi yang sudah lama tiada, seolah kembali hadir dalam bentuk semangat orang-orang yang tersentuh oleh kisahnya. Setelah lulus SMA, Rara memilih kuliah di jurusan sastra. Ia ingin menjadi penulis profesional, bukan untuk mengejar ketenaran, tapi untuk menyuarakan kisah orang-orang kecil yang sering terlupakan. Ia mulai menulis buku pertamanya berjudul Di Pangku Takdir, kisah nyata dirinya bersama Mbah Sumi. Proses menulisnya memakan waktu berbulan-bulan, setiap kata ia tulis dengan air mata. Kadang ia berhenti hanya untuk menangis di kamar, memeluk selendang tua peninggalan Mbah. "Mbah, bantu Rara nulis ya, supaya kisah Mbah nggak hilang begitu saja." Buku itu akhirnya terbit dan menjadi bestseller. Di setiap halaman, Rara menyisipkan dialog dan doa-doa Mbah. Ia juga memasukkan foto lama rumah gubuk mereka, halaman belakang tempat Mbah menanam singkong, dan bahkan salinan tulisan tangan Mbah di kertas lusuh itu. Pembaca tak hanya menangis, mereka merasakan cinta yang nyata dari setiap cerita. Banyak yang mengatakan bahwa buku itu bukan sekadar kisah hidup, tapi pelukan yang terasa hangat saat dibaca. Bahkan beberapa lembaga kemanusiaan mengangkat buku itu sebagai simbol kampanye penyelamatan bayi terlantar. Dengan royalti bukunya, Rara membangun sebuah rumah singgah di kampung halamannya. Ia menamainya Rumah Sumi. Tempat itu menjadi rumah bagi bayi dan anak-anak jalanan. Di pintu masuknya tertulis, "Cinta tak harus memiliki darah yang sama. Asal hatimu tulus, kamu bisa menyelamatkan dunia seseorang." Setiap anak yang datang ke Rumah Sumi diajak menyebut satu nama saat berdoa, Mbah Sumi. Di sana, cinta tidak hanya diceritakan.
Ia dirasakan. Ia dihidupkan. Tahun-tahun berlalu. Rara kini dikenal sebagai penulis dan aktivis kemanusiaan. Ia sering diundang ke berbagai negara untuk bercerita tentang cinta tanpa syarat. Dalam setiap pidatonya, ia selalu membuka dengan kisah tentang bayi yang dibuang di pinggir jalan dan diselamatkan oleh seorang nenek tua yang bahkan tidak tahu nama bayi itu. Di setiap forum, wajah para pendengar selalu berubah. Mereka terdiam, menangis, lalu berdiri memberi tepuk tangan. Tapi bagi Rara, bukan itu tujuannya. Ia hanya ingin memastikan bahwa cinta Mbah Sumi tidak mati. Suatu hari, di sebuah talk show internasional, pembawa acara bertanya padanya, jika Mbah Sumi masih hidup, apa yang ingin Rara katakan padanya? Rara terdiam sejenak, lalu menatap kamera dengan mata berkaca. Mbah, Rara sudah besar. Rara menulis, Rara membantu anak-anak dan Rara bahagia. Terima kasih sudah tidak menyerah pada Rara, meski Mbah sendiri hampir tak punya apa-apa. Rara tidak akan pernah lupa bahwa hidup ini dimulai dari pelukanmu. Dan hari itu, di studio yang jauh dari desa kecil tempat kisah ini dimulai, dunia tahu bahwa cinta memang tidak pernah mati. Ia mungkin ditanam oleh tangan-tangan lemah, tapi jika ia tumbuh dengan tulus, maka akan menjulang sampai langit, menjangkau hati siapa saja yang mendengarnya. Seperti cinta Mbah Sumi, yang kini hidup dalam ribuan anak yang diselamatkan oleh kisahnya. Malam itu, di teras rumah Sumi yang sudah berdiri megah namun tetap bersahaja, Rara duduk seorang diri, menatap langit. Angin malam menyapu pelan rambutnya yang kini mulai memanjang seperti almarhum ibunya dulu. Di hadapannya, anak-anak yang dirawat di rumah singgah sudah tertidur lelap. Beberapa bayi digendong para pengasuh, sebagian lagi terlelap dalam buayan kecil yang bersih. Tapi di tengah keheningan malam itu, ada satu suara yang terus menggema dalam hatinya, suara lirih Mbah Sumi yang dulu kerap membisikkan doa-doa dalam bahasa Jawa, setiap kali malam menjemput. Ya Allah, jaga bayi iki. Mugi Gusti paring pangayoman. Ya Allah, lindungilah bayi ini. Semoga Tuhan berikan perlindungan. Ia membuka buku hariannya. Di halaman kosong, ia menulis, Mbah, kalau malam seperti ini, aku selalu membayangkan pelukan Mbah. Rara sudah besar, tapi rasanya masih butuh digendong. Aku rindu, Mbah. Tapi Rara tahu, rindu ini harus berubah jadi kekuatan. Tangisnya jatuh diam-diam. Tapi bukan tangis duka. Tangis syukur, bahwa meski hidupnya berawal dari luka yang ditinggalkan di trotoar, ia kini bisa menjadi pelindung bagi anak-anak yang nasibnya nyaris serupa. Ia percaya hidup ini memang aneh. Kadang penuh luka, tapi jika kita menjalaninya dengan cinta, maka luka itu bisa menjelma jadi jalan menuju kebahagiaan tak terduga. Beberapa tahun kemudian, sebuah kabar mengagetkan datang dari seorang pria tua di desa seberang. Pria itu, Pak Slamet, mengaku sebagai tetangga dari perempuan yang membuang Rara dulu. Ia datang ke rumah Sumi dengan membawa sebuah surat dan selembar foto lusuh. Di foto itu, tampak seorang wanita muda dengan wajah sayu, memeluk bayi yang tampak baru lahir. Ini anakmu, kata Pak Slamet lirih, sambil menyerahkan surat dari wanita bernama Rini, yang adalah ibu kandung Rara. Surat itu ditulis sebelum Rini meninggal karena sakit keras. Dalam surat itu, Rini menuliskan penyesalan mendalam. Ia membuang Rara bukan karena benci, melainkan karena keterpaksaan dan ketakutan. Ia adalah buruh pabrik saat itu, dihamili kekasih yang tak bertanggung jawab. Aku pengecut, tulis Rini. Tapi hatiku selalu menangis sejak hari itu. Rara menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Dunia seolah hening saat ia membaca baris demi baris kata penuh luka dan sesal. Ia tak tahu harus marah atau memaafkan. Tapi dalam hatinya, suara Mbah Sumi kembali hadir. Gusti Allah iku maha ngapura, le. Sing penting atimu ora peteng.
Tuhan itu Maha Pemaaf, Nak. Yang penting hatimu jangan gelap. Dan dari sana, Rara tahu, ia harus mengakhiri dendam sebelum dendam itu mewarisi generasi berikutnya. Ia menyalakan lilin di kamar tidurnya, menaruh foto ibunya di meja, dan berdoa dalam sunyi. Terima kasih sudah melahirkanku. Meski kita tak pernah bertemu, aku memilih untuk memaafkan, karena hidup ini terlalu singkat untuk membawa luka. Seiring waktu, Rara tak hanya dikenal sebagai penulis dan pengasuh rumah singgah, tapi juga sebagai pembawa cahaya bagi banyak perempuan muda yang nyaris kehilangan harapan. Ia membuka program pendampingan untuk ibu-ibu muda yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Di forum-forum kecil itu, Rara sering duduk bersila di lantai bersama para ibu muda yang menangis ketakutan, khawatir akan masa depan mereka dan anak-anak mereka. Ia menggenggam tangan mereka satu persatu dan berkata, "Aku juga dulu dibuang. Tapi karena ada seseorang yang tidak menyerah padaku, aku bisa ada di sini. Jangan buang anak kalian. Peluk mereka. Cintai mereka. Karena satu pelukan kalian bisa menyelamatkan masa depan." Kata-katanya bukan sekadar motivasi. Itu adalah nafas dari luka yang sudah berubah jadi kekuatan. Dan karena kisah hidupnya nyata, orang-orang mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Banyak bayi akhirnya diselamatkan. Banyak ibu muda memilih bertahan dan membesarkan anaknya meski sendirian. Bahkan, beberapa dari mereka akhirnya jadi pengasuh dan relawan di rumah Sumi. Tempat itu kini menjadi rumah yang tidak hanya penuh anak-anak, tapi juga harapan dan kesempatan kedua. Bagi mereka, Rara bukan sekadar penyelamat. Ia adalah bukti nyata bahwa cinta bisa menyembuhkan sejarah yang paling kelam sekalipun. Di ulang tahun ke-25 Rara, rumah Sumi menggelar acara kecil. Anak-anak menyanyikan lagu, beberapa membacakan puisi tentang kasih sayang, dan di salah satu sudut ruangan, ada altar kecil dengan foto Mbah Sumi yang dikelilingi bunga melati. Rara berdiri di depan, mengenakan kebaya putih, lalu berkata dalam pidato singkatnya, "Jika aku bisa memilih untuk dilahirkan kembali, aku tetap ingin ditemukan oleh Mbah Sumi. Karena dari sana, aku belajar bahwa menjadi ibu bukan soal melahirkan, tapi soal mencintai. Dan menjadi anak bukan soal darah, tapi tentang siapa yang tak pernah melepaskan kita." Suasana menjadi sangat haru. Beberapa anak mulai menangis, lalu berlari memeluk Rara. Seorang anak perempuan berumur 7 tahun bertanya, "Kak Rara, boleh nggak aku panggil kakak?" "Ibu." Rara menunduk, menangis. Ia angguk pelan. "Boleh, sayang. Mulai sekarang kamu boleh panggil aku ibu," dan di ruangan sederhana itu, cinta sekali lagi melahirkan keluarga baru. Bukan dari kandungan, tapi dari hati yang memilih untuk tidak menyerah. Sejak saat itu, anak-anak di rumah Sumi memanggil Rara dengan sebutan Bu Rara. Dan setiap panggilan itu, seperti doa kecil untuk Mbah Sumi yang entah di mana kini beristirahat. Dalam senyuman anak-anak itu, Rara melihat dirinya dulu. Dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukanlah balas jasa. Ini adalah melanjutkan cinta. Karena cinta yang tulus tidak mengenal batas waktu. Tahun-tahun berlalu. Rara kini mendirikan beberapa cabang rumah Sumi di berbagai kota di Indonesia. Ia juga menulis beberapa buku lagi, semuanya bertema kemanusiaan dan cinta tanpa syarat. Tapi di setiap buku yang ia tulis, selalu ada halaman khusus berjudul, "Untuk Mbah Sumi, Pelita Hidupku." Ia tahu, Mbah Sumi mungkin tak pernah membaca tulisannya, tapi ia percaya doa dan cinta bisa melampaui kematian. Suatu sore, Rara kembali ke desa tempat gubuk Mbah Sumi dulu berdiri. Di sana, sudah tak ada lagi rumah reot. Kini berdiri taman kecil dengan bangku dan pohon mangga yang tumbuh subur. Di tengah taman, ada patung batu kecil berbentuk nenek tua menggendong bayi, dengan tulisan di bawahnya, "Mbah Sumi yang mencintai tanpa pamrih."
Rara duduk di bawah pohon itu, menatap senja yang perlahan turun. Ia membisikkan doa. "Mbah, lihat ya, semua ini karena pelukan pertama Mbah dulu." Rara sudah berusaha menjalani hidup ini sebaik mungkin. Kalau nanti Rara pulang, Rara ingin dipeluk lagi, kayak dulu. Dan matahari pun tenggelam di ufuk barat. Tapi cahaya dari cinta Mbah Sumi tak pernah padam. Ia hidup di setiap senyuman anak-anak yang kini punya rumah. Ia hidup di dada Rara, perempuan yang dulu ditemukan di pinggir jalan, kini menjadi pelindung bagi mereka yang juga pernah hampir dibuang oleh dunia. Inilah kisah tentang cinta yang mengubah takdir. Tentang pelukan yang menjelma jadi kehidupan.